di petang. Namun, keduanya itu belum juga dapat ditemukan. Si ibu pulang sendiri sambil menangis sepanjang jalan. Si ibu sudah mencari dan bertanya kepada semua orang. Tangannya, Mak Ana pun bertanya. Mak Inap, mau kemana? Sepertinya panik sekali, kata Mak Ana. Mak Inap, ada melihat anak saya enggak? Bukannya dia pergi dengan ibu tadi saya lihat, kata Mak Ana. Iya, tadi dia masih dekat saya. Lalu katanya dia mau menonton acara musik. Tetapi sampai saat ini dia belum juga menemukan mereka, kata Mak Ina. Nampak kekhawatiran di raut wajahnya sambil menangis. Nak, di mana kamu, Nak? Karena amat lelah, setiba di rumah, Mak Inap segera tidur. Dalam tidurnya Mak Inap, dia melihat seorang nenek sambil berkata, kalau engkau ingin mencari tahu keberadaan anakmu, pergilah ke kolam dan bawalah segenggam beras dan lemparkan ke dalam sungai. Maka engkau akan dapat petunjuk tentang keberadaan anakmu. Lalu nenek itu tiba-tiba menghilang. Begitu ia terbangun, Mak Inap tergopoh-gopoh mendatangi kolam itu sambil memanggil nama anaknya. Setibanya di tepi kolam, si ibu menebarkan beras sambil memanggil nama anaknya. Mudin, Mina, benarkah kata si nenek? Teriak Mak Inap. Tidak berapa lama, muncullah dari kolam ikan yang besar dan yang sangat indah tubuhnya. Melihat ikan yang besar itu, si ibu segera menatapi dan menangisi nasib kedua anaknya. Sejak peristiwa itu, karena air kolam menjadi makin jernih dan berkilau, lambat laun desa itu diberi nama Sungai Janya.